ngomong sederhana, Muiz menghampiri kakinya yang dari tadi terlihat sedang batuk terus. Lalu, Muiz duduk di samping kakinya sambil membawa segelas teh. Ini katanya kayak, Makasih ya Muiz. kakek kenapa sih kayak batuk-batuk terus? Batuk-batuk ya Muiz. Jadi awalnya kakek ngira batuk-batuk ini cuma batuk-batuk biasa Muiz. Tapi ternyata batuk-batuk ini ada serpihan-serpihan dari masa lalu kakek. Masa lalu, emangnya kakek dulu ngapain sih kayak? Dulu itu kakek seperti anak-anak tongkrongan SD yang sering kamu lihat, yang selalu megang rokok di tangannya. Kakek seperti itu Muiz. Dulu kakek punya seorang sahabat bernama Mukni. Kami bersama sampai-sampai dibilang anak kembar Muiz. Jadi ceritanya seperti ini. Mut, ini ente masih ingat gak sih pas kita kelas 6 SD terus malakin anak SMA gara-gara penasaran sama rokok terus dikasih satu? Iya, ingat apa emangnya? Aneh ente mas penasaran gak sih? Penasaran gak kasih Sih gak penasaran. Tapi ente mau nyoba lagi. jujur ya, aneh sih pengen nyobain lagi gara-gara penasaran aneh. Cobain yuk. Nggak bohong, nggak bakal kecanduan, orang nyobain sebungkus doang. Yuk, Guys, bungkus terang sepotong dulu. Bungkus. tapi mau nggak? Masa? Yuk gas. Udah bisa aja nih. Habis. Habis. Tapi kok enak ya? Enak ya? Enak. Cobain yuk. Ayo. Ya, lagi ya, beli lagi ya. Ih, kok kalian bawa rokok sih? Kalian habis ngerokok ya? Enggak, nggak ada yang rokok. Bang, Oh, nggak percaya. Itu sih kalau tetap teman. udah deh, jujur aja. Kalian habis ngerokok kan? Bau banget. Iya, nggak apa masalah. Kalian gak takut kena dampaknya? Kalian baru nyoba kan? Mending jangan dilanjutin lagi deh. Lah kan baru nyoba sekali ini. Lagi pula mau dilanjutin apa enggaknya juga kan itu urusan kita bukan urusan kalian. Kamu masalah. Satu banget dan bilangin. Kamu udah berapa batang? Bungkus ngapain bang? Udah banget baru nyoba habis bungkus. Ya elah, itu banget sih kalian pada. Ayo beli lagi deh. Ayo. Lama ada dia. Udah biarin aja. Anu tadi nemu dia sih punya jual lantai, dia tahu gak? Aku lah. Ternyata rokok bisa bikin jadi berkulit hitam. Iya. Ini kita itu. Ada tahu Mut. Tapi kan kalau sekedar kata-kata doang ya kagak bisa kan buat nentiin kita kan nggak memotivasi terlalu baik kan. Ini kenapa ini tahu kan? Kita sakit nafas. Ya ini juga gitu sih. Kalau misalnya futsal awalnya ngos-ngosan terus tapi mau gimana pun juga rokok itu kan tempat pelarian kita kalau misalnya kita lagi capek, stres atau apa gitu ya kan. Nah juga sih. Tapi kalau kita di rumah sudah bisa. Ya kita mungkin nanti berhenti dulu tapi tunggu dampaknya aja. Kayak ngebahas soal rokok sih. Iya, ada yang mau coba buat berhenti ngerokok nih. Apa sih kalian ngagetin aja deh? Ya kan, kalian mau berhenti ngerokok? Apaan sih? Gak usah tahu deh. Ya lah, dari sini tinggi banget. Udah deh, jujur aja kita bantu kok. Masa so tahu lagi ngapain sih kalian ikut campur urusan orang lain? Ya elah, dibilangin kok enggak. Bukan ngelunjak, tapi tak so tahu. Ya kan cuma ngebantuin. Lagi pula dari tadi kita udah ngadain percakapan kalian. Lah, nguping dong dari tadi berarti. Ya kan nggak sengaja orang suara kalian kedengaran sampai bawah. Alah, nguping itu namanya orang kita dari tadi nggak ngomong keras-keras kok. Tapi kalian bener kan mau berhenti ngerokok? Kita bisa bantu kok. Udah, nggak usah ikut-ikut campur deh. Udah ya Mut, kita Ayo. ke kelas aja. Bang, next satu bang. Nih, 21.000. Ada karya kagak? Wis, kagak ada bang. Kalau nggak ada nih, anak kasih. Iya. Iyalah, ini mah emang baik. Wis, asik. Makasih ya bang ya. Ya, Halo bang, saya transfer dulu. Dah, kasih ya bang. ya sama-sama. Ya udah sana. Ya. Mereka pun pergi dari warung Pak Kevin. Di jalan,
Mereka berhenti di warung jus. Aduh, ngeselin banget. Ah, siapa di? Iya, Pak. Kak, beli jus mangga dong satu. Mau nggak, Mut? Kakaknya no. Jadi, dakwanya kamu dari kenapa? Ini kamu dapat apa baru saya kasih saya. Mut, gitu aja udah ditolak. Jadi kalau pulang ke cewek 100. Ini tuh ente. Setelah mendapatkan jusnya, mereka berdua pun pergi ke taman. Mut, situ ya, Mut. Ayo. Nih, Mut. Din. Oi. Kayaknya aneh mau peding rokok aja deh. Lah, emang apa? Ente masih pikiran soal bahasa tadi. Nih, aneh bilangnya. Jangan terlalu dipikirin. Masih banyak cewek di luar sana yang lebih baik daripada bahasa. Kayak misalnya Cikila. Cikila kan sepantaran juga sama kita. Jangan terlalu dipikirin lah. Bang Adin, Bang Mopi. Oi, Pis. Habis dari mana aja, Pis? Aja. Pipis, gimana kabarnya? Baik. Ya, baik. Kan sekarang rokok. Iya nih, ngapa mau nyobain? Nah, kayak rokok orang nggak ada manfaatnya, nggak ada makin sakit. Yalah, ketinggalan zaman banget ente, Pis. Aneh tahu. Ente pasti mau nyobain kan? Ya itu pasti dia nyobain juga. Bang Apis ngerokok, not my style. Anjis, gaya banget. Ah, kayak banget sih, bilang aja kalau nyobain mah. Gengsi lu tinggi langit, gengsinya. Haha, makasih. Aduh, habis pakai malu-malu segala, Pis. Udah kalau mau nyobain aja. Ngapain malu? Kalian tuh harusnya malu. Ini kan taman ya, banyak anak kecil, ada juga ibu-ibu hamil atau nenek-nenek. Emang kalian nggak malu ke taman buat tempat asap rokok? Ya kan mereka nggak ngerokok. Ya kan sama aja lah. Kalian tahu nggak sih orang yang nggak ngerokok tapi ngisep asap rokok itu lebih bahaya daripada si perokok. Ya udah sih, Pis. Ente kalau mau datang aja, ngapain nyari ribut juga. Aneh kesini bukan mau nyari ribut, aneh kesini cuma ngasih tahu ente daripada orang lain yang ngasih tahu ente. Emang ente nggak malu? Ya malu sih. Ya udah, dikit lagi balik kok. Udah aneh minta maaf ya kalau aneh acara negara aneh salah. Aneh pergi dulu ya bang. Ya, Katanya suka banget ya. udah nggak usah pikirin. Dah yuk balik yuk. Ayo dah. Ayo Mut. Ih, cowok motoran yang tadi merokok di taman ya, udah kena tegur belum tuh? Udah kok, udah dapet gue dari kecil tadi. Masuk ke hati, udah. Makanya, udah gede jaga sikap dong. Masa diketemu sama bocah sih, aduh. Ya udah sih, kita juga udah minta maaf. Lagian kita ini mau cabut. Tumben minta maaf, biasa juga menjawab malu. Lah emang salah minta maaf. Ya udah sih, kan cuma tumben aja. Udah, gimana? Ada. Din, mau kemana Din? Mau ke warung dulu yuk. Snack dulu, habis itu makan di rumah gua. Ini rame-rame lagi pada ngapain sih ini? Ini yang sering dirokok di warung apa itu? Dia lagi pada pas apaan tuh? Kita lagi bahas data merokok bagi diri dan orang lain. Iya, kalian dengerin tuh, kan kalian suka merokok nggak ngeliat tempat. Kalian tahu nggak sih, rokok pasif itu lebih berbahaya dibandingkan rokok aktif. Karena rokok pasif itu menghirup asap rokok tanpa filter dibandingkan rokok aktif. Tapi bukan berarti kalian aman-aman aja. Dan rokok aktif maupun pasif sama-sama mengalami resiko yang tinggi. Iya tuh, rokok yang bener parah loh, bisa bikin paru-paru rusak, nafas jadi pendek, hati bisa kena. Belum lagi kalau kalian tua bisa kena stroke, kanker, dan lain-lain. Betul. Kita mau bawa kayak gitu tuh karena peduli, bukan karena somatur. Itu kan kita lagi ngerokok buat bikin rokok. Tapi nggak bagi itu buat bikin rokok. Gak apa-apa kok, gak harus berani banget. Sehari itu bisa aja sampai kadang-kadang. Itu kan ya buat stok. Siapa tahu bakal berbiasa, kalian ada yang aja. Nah gitu dong, masukin aja nggak pernah ngerokok. Bang Kevin nggak ngerokok bang? Tinggalin zaman banget sih bang. Bukan ketinggalan zaman. Dulu pas masih kecil Bang Kevin selalu dibilangnya sama ibunya Bang Kevin untuk nggak ngerokok saat dewasa nanti. Ibu Bang Kevin selalu bilang lebih baik mencegah daripada mengobati, karena kalau udah kena dampaknya gitu itu nggak gampang buat disembuhin.
Oh gitu ya bang. Udah makasih ya bang. Udah ngikut-ngikutnya bang. Oh, kakek bisa berhenti ngerokok karena banyak orang yang ngasih tahu bahayanya rokok ke kakek ya, Ki? Iya Muis. Kadang kita nggak sadar apa yang kita lakuin itu bikin orang sakit Muis. Mois nggak mau ngerokok kayak kakek ah. Mois mau bikin orang jadi bangga. Bagus. Itu baru cucu kakek Muis. Ya udah, Mois mau main bola dulu ya, Kek. Ya udah hati-hati ya. Iya, Kek. Pidana kita ambil meski tampak kecil, namun punya dampak yang besar bagi masa depan. Dengan menjauhi rokok, bukan hanya menjaga kesehatan diri, tapi juga melindungi orang yang kita cintai. Lebih baik mencegah daripada mengobati dengan tindakan sederhana. Kita menata masa depan dengan yang lebih sehat dan bahagia. Maaf Pak, nama Bapak siapa kalau boleh tahu? Maulana, Maulana. Bapak sekarang usianya udah berapa? udah 28. 28. Pertanyaan pertama, jenis-jenis rokok apa yang Bapak konsumsi Pak? Sampurna Mil, Ya, terus? Dunhill, Ya. Marlboro. Oh, Marlong ya Pak? Ya, Lalu yang kedua, pas usia berapa Bapak ngerokok Pak? usia 5 SD. Kalau 5 SD ya? Oke. Lalu yang ketiga, udah berapa lama sih Bapak ngerokok? Belum nama ya, sekarang 20 tahunan. Udah 20 tahunan ya Pak? Oke. Terus yang keempat, kenapa Bapak ingin ngerokok Pak? Ya kalau canduan, Canduan ya Pak? Awalnya Bapak nyoba-nyoba ya? yang lima. Ya. Canduan. Terus yang kelima, berapa batang sih Pak kalau misalnya Bapak rokok yang dihabisin dalam sehari itu? 16 kali 16 tambah 16. Waduh, Dua. berarti 32 ya Pak? Dua. Satu bungkus ada ya berarti? Lebih. Lebih. Lalu yang keenam, apakah Anda pernah mengalami penyakit Pak? Tidak pernah. Nggak pernah ya? Kayak misalnya sesak napas gitu itu? Nggak. Lalu yang ketujuh, apa Bapak ingin berhenti ngerokok Pak? Pengen. Pengen. Kalau misalnya pengen, apa usaha Bapak kalau misalnya pengen ngerokok? Berhenti ngerokok ya Pak? Usahanya, itu saya tidak tahu usahanya. Oh, gitu ya Pak? Ya udah Pak, terima kasih ya Pak untuk wawancara. Ya. Namanya Om Wawan Saleja. Usianya 42 tahun. Di toko apa yang ada konsumsi? Sampurna Mel. Sejak usia berapa Anda merokok? Sejak usia 20. Sudah berapa lama Anda merokok? Sekitar 12 sampai 13 tahunan. Mengapa Anda merokok? Karena menghilangkan suntuk sama enak aja buat tenangin pikiran. Berapa batang rokok yang menghabiskan dalam sehari? Sehari 14 batang. Apa Anda pernah mengalami gangguan penyakit akibat merokok? Kalau tidak, Nggak pernah ikut merokok? belum. Jangan sampai. Apa Anda yang berhenti merokok? Pengen berhenti. Jika iya, upaya apa saja yang telah dilakukan? Udah puasa, stres juga, sama sakit ikut puasa juga. Tapi nggak bisa. Terima kasih.